Podcasters. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Dua hari yang lalu, yakni pada hari Minggu 28 Maret 2021, terjadi sebuah ledakan di depan gereja, yakni Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dilansir dari kompas.com, pihak Mabes Polri telah menyebutkan bahwa ledakan yang terjadi sekitar 10 pagi waktu Indonesia Tengah itu adalah bom bunuh diri. Pastor Wilhelmus Tulak menjelaskan, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi persis setelah ibadah misa kedua. Di hari itu pula, bertepatan dengan dimulainya Pekan Suci dalam Gereja Katolik. Karena kejadian itu terjadi setelah ibadah selesai, maka semua umat sudah meninggalkan gereja. Lalu, pelaku bom bunuh diri itu terlihat mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan mau memasuki lingkungan gereja. Petugas keamanan gereja telah mengamati orang yang ada di motor tersebut karena mencurigakan. Sehingga, petugas keamanan pun menahan kedua orang itu di pintu masuk halaman gereja, dan disitulah pelaku meledakkan dirinya ketika dicegat masuk ke dalam lingkungan gereja. Kejadian tersebut serupa dengan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya beberapa tahun silam. Peristiwa ledakan di Katedral Makassar ini juga menjadi perhatian oleh sejumlah media asing, di antaranya The Straits Times dari Malaysia, Deutsche Welle dari Jerman, serta kantor berita Perancis atau AFP. Saat ini, polisi juga masih menyelidiki lebih lanjut kasus ini, dan semoga tidak ada lagi peristiwa serupa yang terjadi di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti dan merupakan informasi yang cukup membanggakan dari sektor properti di Indonesia. PT MRT Jakarta menerima piagam penghargaan MURI atas operator transportasi publik yang menyediakan fasilitas terbanyak untuk penumpang bersepeda. Dilansir dari kompas.com, seremoni penyerahan penghargaan MURI kepada MRT Jakarta ini berlangsung pada Kamis 25 Maret 2021 di stasiun MRT Bundaran HI. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, yaitu William Sabandar. William mengungkapkan apresiasinya terhadap penghargaan tersebut dan mengatakan bahwa PT MRT Jakarta akan terus berupaya menjadikan MRT Jakarta sebagai salah satu transportasi publik ibu kota dengan banyak manfaat dan kemudahan bagi para penumpang. Perubahan yang terjadi pada MRT ini mendorong sebuah proses bersama kolaborasi transportasi publik yang akan meningkatkan mobilitas dan mengubah gaya hidup yang ingin diwujudkan bersama. Sehingga terdapat beragam fasilitas pendukung bagi pesepeda yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi mobilitas mereka. Seperti 26 unit truk sepeda yang tersebar di 13 stasiun, 41 unit rambu petunjuk sepeda, jalur khusus pesepeda di sepanjang koridor MRT Jakarta, kereta khusus sepeda non-lipat di setiap rangkaian, dan tapping gate khusus untuk sepeda. Akses sepeda lipat dan non-lipat yang disediakan oleh MRT Jakarta merupakan bentuk nyata dari upaya perubahan gaya hidup masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm Clarice and I'm your host for the international segment of the Daily News. 2 suicide bombers detonated explosives outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar, wounding at least 20 people on the first day of the Easter Holy Week, police said. The attack took place on Sunday at a time the congregation was inside the church on the island of Sulawesi, just as the Mass was ending.
The 2 suspects were the only fatalities. A vast range of goods from IKEA furnishings to tens of thousands of livestock is stuck in a maritime traffic jam caused by the Suez Canal blockage. More than 360 vessels have been stranded in the Mediterranean to the north of the canal and in the Red Sea to the south since the giant container ship MV Ever Given became wedged diagonally across the vital waterway on 23 March. As for the COVID news, vaccines are trickling in as usual, but we must start planning for a permanent pandemic, according to Bloomberg. With coronavirus mutations pitted against vaccinations in a global arms race, we may never go back to normal. For the past year, an assumption, sometimes explicit, often tacit, has informed almost all our thinking about the pandemic. At some point, it will be over, and then we'll go back to normal. This premise is almost certainly wrong. SARS, CoV-2, protean, and elusive as it is, may become our permanent enemy like the flu, but worse. And even if it petters out eventually, our lives and routines will by then have changed irreversibly. Most epidemics disappear once populations achieve herd immunity and the pathogen has too few vulnerable bodies available as hosts for its self-propagation. With that, please continue to stay safe, stay sanitized, and stay healthy. Don't forget to stay tuned for our next episode on the Daily News. Thank you. Kasus positif COVID-19 bertambah 4.097 orang pada Senin 29 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.496.085 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 4.279 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.331.400 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 124.236 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 281 kasus dari data sehari sebelumnya. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 29 Maret 2021, terdapat pertambahan sebanyak 64.188 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1. Sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 7.243.202 orang. Sedangkan sebanyak 12.645 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 29 Maret 2021. Sehingga total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 3.246.455 orang. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.